Ya lanjut teman-teman. Depannya nggak apa-apa. Lanjut. Pasti. Soal beras. Stabilisasi harga atau SPHP ditingkatkan dari biasanya sekitar sampai dengan 150.000 dinaikkan ke 250.000. Kemudian diminta untuk distribusinya dipermudah. Artinya kalau biasanya kan SPHP dalam kilogramnya 5 kilogram. Jadi untuk beberapa wilayah didistribusi silakan pakai kiloan yang lebih besar, dan di lapangan diberi kesempatan untuk melakukan repackaging dari katakanlah 25 kilo, 50 kilo ke 5 kilo, dan ongkosnya diganti. Itu kemarin solusi yang disampaikan. Ini bukan karena bansos kan ya Pak? Tidak, tidak. Bansos kan ini jalan terus, dan ini udah dari tahun kemarin juga udah jalan. Ya. Pak, terkait pertumbuhan ekonomi Pak, salah satunya kan sistem meritokrasi Pak. Nah, momentumnya pemilu. Nah, kemudian ke depan gimana sih Pak tantangannya meritokrasi di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi negara maju gitu? Ya, pertama tentu konsumsi kita kuat, dan alhamdulillah dengan pemilu spending masyarakat meningkat. Kita lihat dari kuartal keempat kemarin dalam laporan yang 5,05 PMTB-nya naik, terutama untuk pembelanjaan yang non rutin. Jadi itu terkait dengan pemilu. Kemudian ke depan tentu kita harus menjaga dunia tidak baik-baik saja. Jadi pertumbuhan ekonomi global masih akan turun, kemudian harga komoditas akan stabil. Jadi tidak akan ada lonjakan seperti saat COVID kemarin. Jadi relatif harga komoditas stabil. Kemudian kita lihat kalau dari segi pertanian, musim panen kita kan mundur 2 bulan. Itu salah satu yang menjadi penyebab kenapa produksi yang seharusnya di bulan Maret, April itu sudah panen raya, ini mundur ke April, Mei, dan Juni. Sehingga produksi, sehingga memang pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan import. Dan sekarang realisasinya masih ada sekitar 1,6 juta lagi untuk masuk. Dan terhadap pertumbuhan ekonomi ini investasi menjadi penting. Nah, salah satu investasi kan ada juga yang wait and watch hasil pemilu, atau pemilunya berjalan dengan lancar atau tidak. Tetapi dengan apa yang terjadi dari kampanye sampai dengan hari ini, dunia melihat bahwa pemilu di Indonesia aman. Jadi berbagai report, apakah itu dari berbagai media sudah melaporkan pemilu berjalan aman. Sehingga dengan demikian confident terhadap Indonesia menjadi tinggi, dan Indonesia dianggap bahwa Indonesia negara yang bisa dijaga pemerintahnya dengan governance pemilu. Dan pemilu akan menghasilkan juga harapannya sebuah parlemen yang baru dengan komposisi baru yang juga menjadi check and balance terhadap pemerintah. Kalau di Golkar sendiri kan meritokrasinya gimana? Kalau Golkar kan selalu meritokrasi, dan tentu kedua, Golkar itu kan sebuah partai terbuka. Salah satu yang menjadi perhatian publik bukan hanya dalam negeri tetapi internasional adalah Golkar terbuka terhadap warga negara Indonesia, walaupun ada salah satu caleg yang aslinya masuk ke Indonesia, caleg Korea itu menjadi pembahasan mulai dari New York Times sampai Reuters, Bloomberg, dan yang lain, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara terbuka. Biasanya orang melihat bahwa negara terbuka itu Amerika Serikat, di mana banyak imigran. Dan mereka surprise, imigran ke Indonesia pun mempunyai kesempatan yang sama. Dan diberi kesempatan oleh Partai Golkar. Itu membuktikan bahwa Partai Golkar adalah partai yang terbuka. Siapapun yang berprestasi, siapapun yang sudah berada di Partai Golkar, punya kesempatan yang sama untuk menjadi caleg. Artinya tahun ini walaupun ada pemilu itu nggak akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi itu terjadi karena adanya pemilu. Jadi kita mesti balik. Stabilitas politik membuat stabilitas ekonomi. Dan stabilitas politik diterjemahkan itu dengan pemilu yang rutin 5 tahunan. Jadi Indonesia salah satu yang Indonesia predictable karena setiap 5 tahun ada pemilu.
Pak, soal SKMNQ yang kemarin yang tentang automatic adjustment 50 triliun itu Pak, itu kan yang nggak dikat itu salah satunya bansos, itu apa emang nanti bakal digunakan? Dari awal pada saat penyerahan DIPA sudah disampaikan adanya automatic adjustment. Jadi pada saat penyerahan DIPA secara elektronik di Istana, Bu Menkyu sudah mengatakan automatic adjustment. Ya. Itu untuk digunakan untuk apa Pak? Jadi berbagai itu digunakan untuk antisipasi beberapa program termasuk bansos. Dan kita kan akan ada melakukan juga survei ekonomi secara nasional Susenas di bulan April. Dan kita punya target kemiskinan ekstrim mendekati 0. Jadi ini yang penting. Pupuk juga penting. Pupuk pun penting karena ini kan kemarin musim tanam delay dan sekarang musim tanam. Musim tanam ini penting untuk disediakan anggaran. Dan oleh karena itu Pak Presiden sudah minta anggaran ditambah 14 triliun. Kenapa harus ditambah? Karena 26 triliun itu tidak cukup dan setiap tahun kisarannya antara 35 sampai 40 triliun. Dan kenapa itu penting? Karena dengan kebijakan baru petani boleh mengambil pupuk setahun, jatah setahun diambil sekarang boleh. Jadi untuk itu harus diyakinkan bahwa pupuk itu ada. Yang paling penting untuk pertanian adalah siklus tanam. Jadi tidak perlu menunggu siklus anggaran. Siklus tanam itu penting karena sekarang ini musim tanam dan kita berharap bahwa panen ke depan aman. Pak, bansos disorot karena anggarannya besar melebihi pandemi dan itu nggak melibatkan Kementerian Sosial. Itu penjelasannya gimana? Anggarannya dari Kementerian Sosial. Tapi kenapa Mensos nggak dilibatkan? Ya, kalau anggarannya dari Kementerian Sosial kan pasti terlibat. Terlibatnya di mana? Tapi kayaknya selama ini Anggarannya di Kementerian Sosial. hanya terlibat di anggaran aja berarti, Pak. Kalau anggaran terlibat ya pasti terlibat. Kan anggaran posnya di situ. Ya, Masa GBK kemarin rame Pak? Pak, soal GBK yang kemarin Pak, masanya rame bener Pak. Alhamdulillah masanya membludak dan acara pun dimajukan. Iya. Dari harusnya Pak Prabowo pidato jam 4 maju jam 1. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.